يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا ترابي. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus hal walidati Syarifah Nur binti Alwi Al-Habsyi. Jazakumullah khair. Terima kasih semuanya kepada para undangan yang pada malam hari ini berkenan hadir. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, rahmat, barokah kepada kita semua pada malam hari ini, dan bagi yang belum bisa berhadir juga demikian. Dan wabil khusus juga terima kasih jazakumullah khair kepada guru kita, Guru Dr. Ahmad Syukri Sohari, yang pada malam hari ini insyaallah akan membawakan tausiah sekitaran Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alaihi tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili para habaib Banjarmasin mengucapkan selamat hari lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mabruk alfa mabruk ya nabiyana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penasehat Majelis Nurullah, dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jamaah yang ada di Majelis Nurullah ini, dan saya mengucapkan selamat hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi tahun depan dan kita kumpul lagi di Majelis Nurullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami di sini di Majelis Nurullah sangat bersyukur apa datangnya bulan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kami mengucapkan selamat hari lahirnya Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita, terutama di majelis ini, mudah-mudahan kita terus mengembangkan memperingati terus sampai kita akhir hayat kita. Dan di sini juga kami para habaib bergabung di majelis ini mengucapkan banyak terima kasih kepada guru kita, Guru Ahmad Syukri Darmadi yang ketua majelis menurut pimpinan majelis. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan sini juga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan terus majelis tambah semarak memperingati kelahiran Nabi Rasulullah SAW. Nah, kiranya itu aja nomor bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina maulana Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina maulana wa juriyatina barakatina anta maulana Muhammad. Panjang umur beratan. Amin. Dan rezeki banyak. Amin. Bini banyak. Amin. سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وكافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بيته وأزواجه وذرياته أجمعين وخصوصا سيدنا الإمام محمد بن عيسى بن عبد الله بن أحمد سيدنا الصادق الأعظم البكير المقدم حوله وعلى سيدنا محمد بن علي مرد طويلة وابنه المقدم الثاني الشيخ رحمه بن محمد السكار وعبد الله بن أبو عيد رسول المبين أبو بكر يوسف العبد من سيد الإمام مخرج وشيبتان النساري وأخيه أبي سليم بن أحمد بن محمد الحاشي صاحب السعد بن عبد الرحمن بن محمد الدفير العاشي وأبي يوسف بن عبد الحسن إسماعيل بن الأنباس عمر بن عبد الرحمن العطار الشيخ علي بن عبد الله بارس إسماعيل بن سيد الإمام بن الرسالة وأبو سيدنا بن عباد بن عبد الله بن الحداد والسيد الإمام العارف بن علي بن محمد بن سلمة الحاشي والحبيب محمد بن يوسف الحاشي والحبيب محمد بن المهدر اسمه الله بن محمد المشهور وأخيه أبي
المستور ثم إلى السيد الإمام الكتب أبي بكر بن محمد السقاف وصالح المسلم الحامد وعلى كل أجمعين وكانوا وكانت أرواحهم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومؤمنينا والدين والموات والمسلمين وأرواح من تمهنا بسببهم شريف النور بنت علي الحاشي علي بن إدريس الحاشي شريف الفطرية بنت علي الحاشي شريف النعمة بنت علي الحاشي شريف الفردوس بنت علي الحاشي أبي محمد بن عبد الله الحاشي أبي عقيل بن حامد عيدروس شريف النور بنت أبي القاسم شريف النور بنت إدريس الحاشي أبي إبراهيم بن زين العقر شريف الفضل بنت حسن الهاشم ثم إلى أرواح أبا رضوان بنت عبد القادر الحاشي وأبا علوية بنت محمد بركة ووصولهم وفروعهم المنتسبين إليهم خاصة والمسلمين أجمعين عامة وصلهم ثواب ذلك منا إليهم ويجعلهم نورا يسعى ويطل بين أيديهم ويحجب له من النار وستر له من النار ويحجب له من النار وطريقهم بهم من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من الثواب هذا زاد وفرط المصطفى سيد المرسلين صل وسلم وبارك عليه أبدا في الدنيا والآخرة ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صل وسلم على أهل بيته أجمعين وذريته أجمعين ونتوسل بحق سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بهذا نتكلم عليكم بنصيحة الدينية وإلى حضرته جميع الأنبياء والمرسلين وخصوصا نتوسل للحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبسي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم أجمعين وخصوصا إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولهم وفوهم وجميع الحبيب إلى روح سيد الحبيب علي بن محمد بن الحسين الحبسي في هذا المقام إن شاء الله المكرم للحبائب كلهم في هذا المكان yang boleh hormati seluruh para habaib dalam kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum sebahagian mengenal pian-pian di sini, sebahagian yang belum hormati ayahanda Buya Habib Alwi Ibnu Ali Al-Habsi. Salam salam Habib Muhammad, ayahanda Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsi. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah bertemu dalam sini. Kemudian Habib Ahmad Al-Habsi Asegaf, Masya Allah, Asegaf, Habib Ahmad Asegaf. Kemarin di masjid tempat kampung kami sedang ceramah, jadi sampai turun ketemu sini. Nah, dapat nasihat-nasihat beliau, alhamdulillah bersyukur sekali. Meskipun ternyata sudah kenal dengan Habib Talib, oh Habib Talib, jadi alhamdulillah. Salam Habib, alhamdulillah, alamin. Banyak Habibna, Habib Talib, Habib Topoloh, Habaib, Masya Allah, Habib Jainal, Abidin, kenal dan Habib lain, Masya Allah, mudah-mudahan dikenalkan juga. Sebenarnya tidak pantas saya berceramah di hadapan para habaib. Kebiasaan saya ceramah di hadapan umum saja biasanya. Tetapi alhamdulillah Habib Muhammad Al-Habsi mengharuskan kita atas perintahnya, jadi mau tidak mau yang namanya perintah harus dikerjakan. Jadi belum minta redo, minta maaf sekali atas yang demikian, tetapi berarti belum mendapat kegembiraan sebagaimana kegembiraan keluarga Rasulullah SAW
Zuriat Rasulullah, paling tidak ulun dekat dengan zuriat Rasulullah, ulun dapat bergembira kepada mereka dengan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu keindahan yang kadang tetes ini tidak bisa dirasakan kebanyakan orang. Ini kegembiraan apa ini? Luar biasa dengan kelahiran beliau ini. Banyak riwayat maulid dibacakan di hadapan semua manusia. Meskipun ada sebagian gelincir orang muslim masih belum bisa menerima atas kenyataan kelahiran beliau, kegembiraan untuk menggembirakan beliau, sesuatu yang tidak masuk akal mungkin. Karena itu saya minta izin kepada para al-hafsi, saya sedikit mensarahkan sedikit pengetahuan saya dari guru saya dulu, almarhum Guru Aini Jam-Jam, yang beliau mengajari saya. Dengan ini mudah-mudahan belum masih ingat, karena salah satu yang diberikan beliau adalah Simtud Durar ini. Meskipun tidak banyak hal di dalamnya, tapi ulun tidak ingin berkomentar sendiri tentang masalah ini, tapi bagaimana seorang juriat Habib Ali Al-Hafsi menceritakan sesuatu kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini sangat tipis, tapi menjalar di seluruh dunia, luar biasa. Namanya adalah Simtud Durar. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena beliau merekam ilmu beliau di dalam sini tentang ma'rifat beliau kepada Sayyidul Wujud, Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad. Subhanallah. Ini luar biasa sekali, kata guru saya. Beliau mengawali dengan istighfar yang sifatnya istighfar ini jamaah, sifatnya menyeluruh. Mungkin ini sudah dikenal. Saya pernah bertanya kepada Habib Ahmad Asegaf, kata beliau istighfar itu tidak termasuk bagian dari bagian ini. Waktu saya belajar dulu itu satu bagian sebagaimana maulid tiba. Nah, tiba juga ada istighfar seperti ini. Nah, tetapi beliau memilih istighfar itu kalimat diawali dengan pilihan yang umum, tetapi menyeluruh. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Mungkin tidak hilap terjemah saya, aku meminta ampun kepada Allah yang azim, yang maha agung, li walidayya, kepada orang tuaku, subhanallah, wali ashabil huquqi, kepada seluruh orang-orang yang memiliki hak kewajiban atas diriku, berarti anak-anak. Jadi kalau kita membaca ini, kita meminta ampun untuk diri kita, kepada orang tua kita minta ampun, kepada Allah mintakan ampun kepada untuk orang tua kita, anak-anak kita, bahkan orang-orang yang pernah terhubung dengan kita, yang mungkin kita memiliki hak dan kewajiban. Subhanallah. Kemudian tidak tanggung-tanggung beliau lagi menyebut wali jami'il muslimin wal muslimat, bagi seluruh jamaah muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, mati dan hidup. Kalau dirangkum ini banyak mana hadisnya. Banyak mana satu persatu hadis tentang istighfar pada diri, memintakan ampun untuk orang tua, untuk tetangga orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran ada kalimat Allahumma gfir liman dakhala baitina minal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang memasuki rumahku dari golongan mukmin dan mukminat. Ini lebih luas lagi dari itu. Berarti yang tidak masuk ke rumah tidak terampuni. Kalau ini kalimatnya seluruh, bahkan orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang dikalamkan oleh Syekh Seman Al-Madani, kata guru saya, di antara amalan Syekh Seman Al-Madani, seorang Habib juga ya, beliau ini Syekh Abdul Karim Seman Al-Madani, amalanku adalah memintakan ampun untuk jamaah muslimin dan muslimat, bahkan yang sudah meninggal dunia. Sebagian kecil kaum muslimin
tidak mau meminta ampunkan untuk orang-orang sudah meninggal dunia. Jadi ada orang muslim masih tidak, kenapa? Karena ada alasan bahwa orang yang sudah hidup itu bila dia sudah meninggal putuslah amalnya. Alhamdulillah Habib Abdurrahman Al-Mudar, alhamdulillah tafadhol Habib. Tafadhol Habib. Saya pernah dulu waktu masih sekolah didebat orang. Fadal. Habib Muhammad sebelah situ. Fadal. Muhammad. Ya Karim. Alhamdulillah. Takhir Dari mana? enggak. Belum teruskan Pak. Maka pertanyaannya adalah, jikalau orang meninggal dunia itu tidak bisa dimintakan ampun lagi, lalu kata saya Abu Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, kenapa? Jadi di dalam Al-Quran ada kalimat Rabbighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Padahal orang tua biasanya sudah meninggal dunia. Tidak ada batas Al-Quran. Yang kedua, ada kalimat di dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana, menunjuk tentang orang-orang terdahulu. Yang ketiga, yang paling kita kenal, ketika orang sudah meninggal dunia, disolatkan dia dan dibacakan, bukan hanya dibacakan mintaan ampun, tapi dibacakan surah Al-Fatihah. Untuk siapa surah Al-Fatihah itu? Tentu surah Al-Fatihah itu adalah untuk si mayit, karena surah Al-Fatihah tidak mungkin untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Fatihah untuk mayit. Kedua adalah ada kalimat Allahumma fir lahu warhamhu abi wa'fu anhu. Ini menunjukkan hadis fi'liyah, hadis perbuatan Nabi langsung sifatnya dalam bentuk perbuatan yang sangat jelas. Subhanallah. Maka Syekh Habib Ali Al-Habsyi memulai kalimat dengan istighfar. Subhanallah. Di semua seluruh tarekat-tarekat, baik Naqsabandiyah, Qadariyah, tarekat-tarekat Qadiriyah ataupun Qadariyah atau Naqsabandiyah, selalu memulai amalan mereka dengan istighfar. Dan guru saya menyebut Simtud Durar ini sebenarnya adalah tarekat juga. Jadi bisa dikatakan tarekat alam. Ya alhamdulillah, tarekat alhamdulillah. Jadi orang yang mengamalkan ini, apabila dia sempurna mengamalkan, dia mendapatkan wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma beliau tidak mempromosikannya sebagai tarekat, karena kalau dipromosikan sebagai tarekat, orang takut membaca. Yalah, malas. Ini luar biasa Simtud Durar. Subhanallah, karena dia tidak dipromosikan sebagai tarekat, maka khalayak ramai di Madinah bisa membaca. Mungkin ada sebagian membaca, sebagian tidak. Ya kan, sebagian bagian tertentu yang digiring mereka. Subhanallah, ini luar biasa sekali. Subhanallah. Panjang kisah nih lah. Di antara itu kemudian dalam Simtud Durar tentang tawasul. Nah ini tawasul ila hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa Ansari Rasulullah, dan seterusnya. Tawasul yang dikarang oleh keturunan beliau. Tawasulnya ada termasuk ketika kematian Habib Ali Al-Habsyi, tawasul disebut nama beliau. Sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kematian Fatimah
Asad, yaitu ibunda Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Rasulullah pun mengubur, Rasulullah pun menggunakan tangannya untuk melubangi tanah bersama sahabat lain. Setelah lubang itu menjadi sebujur tubuh manusia, beliau turun ke tempat bagian tanah terbawah dan beliau berubah. Kami mendengar beliau mengucap, Allahumma inni atawassalu bihaqqi Muhammadin wa anbiya'il mursalin. Ya Allah, aku bertawassul dengan atas hak Muhammad, artinya nama sendiri dan para nabi-nabi. Dalam riwayat lain Imam Ahmad meriwayatkan wal mursalin wassolihin, para utusan Allah. Aku bertawassul juga kepada utusan-utusan Allah, para nabi dan orang-orang soleh. Subhanallah. Bayangkan nabi yang disebut nanti dalam Simtudurar ini pindah tegang mana lah. Guru ulun biasanya di sini sampai jam 2 malam dirasakannya. Cuma ulun tidak bisa sampai jam 2 malam ributan. Karena sebagian mungkin tahu ya. Jadi ulun mencari-cari bagian-bagian yang mungkin kurang banyak didengar orang. Mungkin karena kata Habib Thalib, kalau saya ceramah gampang aja Habib Thalib ya Habib. Apakah kalian sudah tahu tentang kelahiran Nabi? Jadi jamaah menjawab tahu, jadi langsung aja Habib, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah tahu Pak. Masya Allah. Lalu Nabi berapa? Nabi yang sebaik-baiknya makhluk penciptaan Allah, yang paling disayang Allah, masih bertawassul kepada satu, nama beliau, yang kedua kepada para nabi-nabi dan orang saleh. Apa maksud beliau ini? Tentu ini tidak lain mengajari kepada kita ighfir. Lalu beliau mengatakan, ya Allah ampunilah. Siapa yang minta diampunkan ini? Tadi ibunda Ali bin Abi Thalib, yaitu yang bernama Fatimah binti Asad. Subhanallah. Allah, luar biasa Nabi ini akhlaknya. Semoga kita di sini pandai semuanya bertawassul kepada Nabi SAW. Kalau pelajaran ulun yang belum belajar, ulun menghiasi semua doa-doa ulun, amalan ulun dengan tawassul. Boleh jangan bilang ajar Abuya Habib Maliki Alwi Hasan. Silahkan dalam kitab Mafahim beliau, silahkan orang tidak bertawassul, tapi tolong jangan menghina dan menyalahkan orang yang bertawassul, karena kenyataannya orang bertawassul itu bagian daripada ajaran agama itu. Dan setelah diamalkan ternyata tawassul itu enak sekali, luar biasa enaknya, tanpa kita memikirkan apakah doa kita ini dikabulkan atau tidak. Kita tidak berpikir lagi doa kita ini bagus atau tidak. Kenapa? Karena ada sudah tempat kita berpijak untuk menyampaikan bagaikan sebuah rekomendasi. Kita berjalan ingin menghadap Allah yang Maha Tinggi. Ada nama yang kita bawa. Nama itu adalah Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad. Ya kalau begitu, dengan Nabi Muhammad boleh tak? Kenapa Anda masih bertawassul dengan orang-orang yang bukan atau selain Nabi SAW? Tadi dalam hadis yang itu juga Nabi menyebut as-solihin, berarti orang-orang soleh dapat kita jadikan juga tawassul di dalam berdoa. Subhanallah. Jadi jangan bingung. Coba kita minta hujan turun waktu musim kemarau, tanpa tawassul, di hati kita kira-kira hujan atau tidak nih, mudah-mudahan pengap atau kita minta rezeki, Allahumma as'aluka rizqan katsiran wa wasi'an. Luar biasa ada susahnya di hati kita, kapan Allah ini mengabulkan. Tapi kalau kita tambahin Allahumma as'aluka rizqan katsiran bihaqqi Sayyidina Muhammad, bihaqqi Habib, siapa misalnya Habib Ali
bin Muhammad bin Husain misalnya. Subhanallah. Allahumma fir wali-walidaya li wali-walidaya bihaqi Sayyidina Muhammad, atau bihaqi siapa misalnya orang tua kita pada Tuhan Sidin, siapa orang-orang soleh. Subhanallah, kita tidak memikirkan apa-apa lagi karena kita sudah melakukan. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah mengingat Allah dan mengingat Rasul. Subhanallah. Nah, lalu Syekh Habib Ali Al-Hafsi meneruskan kisah beliau, memulai dengan inna fatahna laka fathan mubina. Quran surah Al-Fath ya. Sesungguhnya kenapa jadi ayat ini dipakai beliau, inna fatahna laka fathan mubina. Ini asli kasih terdurar ya Pak. Kenapa ayat ini dipakai beliau? Ceritanya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, juga Jalalain, Imam Suyuti dalam kitab beliau Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, beliau menceritakan ayat ini turun berkaitan dengan Nabi ingin sekali melakukan ibadah haji. Lalu turun ayat ini menjanjikan tentang Nabi akan mendapatkan keberuntungan untuk dapat melaksanakan ibadah haji yang kondisinya waktu itu Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka Syekh Habib Ali memilih kenapa ayat ini. Di antara fadilah ini adalah orang yang membaca ini menjadikan segala hal yang terkunci itu, ulam-ulam itu, yang terkunci itu menjadi fatham mubina. Segala kesusahan dalam hidup dapat dikiaskan menjadi doa sir di dalam kalimat ini. Kan banyak orang sekarang kadang-kadang bingung. Bingungnya apa? Kenapa membaca Al-Quran ini ada khasiatnya, gitu kan? Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ketika kita baca sesuatu itu ada sir setiap Al-Quran itu. Itulah maka para ulama-ulama dulu secara luar biasa hanya dengan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran menjadi doa yang sangat otomatis. Misalnya surah Al-Fatihah, ada hajat dibacanya surah Al-Fatihah. Ada mau meminta rezeki dibacanya surah Al-Fatihah. Dia tidak berdoa Allah mas'aluka rizqan katsiran, dibacanya surah Al-Fatihah. Subhanallah. Ini luar biasa sir di dalam sebuah kalimat. Maka Syekh Habib Ali memulai dengan kalimat ini supaya agar segala orang yang membaca keberkahan baginya, terbuka segala masalah. Dan betul kitab ini sudah lama kita baca, sudah berapa waktu, berapa tahun ini. Yalah, kita amalkan, umat Islam mengamalkan. Bahkan menurut beberapa habaib, kemerdekaan Indonesia tidak lepas daripada orang-orang yang mengamalkan Maulid Cintu Durar ini. Subhanallah. Mungkin penelitiannya silakan meneliti, tetapi kita hidup saja, insya Allah keberkatan yang luar biasa. Mungkin menghafal kita susah, gitu kan? Yang kedua lagi ulun teruskan. Ini cepat aja gila. Ada debu palu-palu ya lagi nah. Bisa bawa palu itu. Enak juga. Ini latihan semua, enggak nih? Latihan semuanya, sama aja di majelis kita latihan semuanya, Mbak. Pon, yang di dapur aja. Oh, yang di dapur lah, masya Allah. Nah, ada beginian kayak tersinggung sedikit beginian. Kemudian dimulailah dengan faya ayyuhar rajuluna minhu syafa'atan. Ayo, luar biasa. Wahai orang-orang yang berharap padanya syafa'ah. Syafa'ah ini panjang sekali dalam kajian-kajian tafsir maupun kajian-kajian hadis tentang syafa'ah ini. Tapi Sang Syekh Habib Ali Al-Hafsi menyimpulkan langsung dengan kalimat, dan itu sesungguhnya merupakan pendapat beliau. Nggak usah berdebat kalian. Wahai siapa saja sih orang-orang yang mengharap syafaat Rasulullah? Caranya bagaimana? Caranya adalah sallu alaihi wasallimu taslima. Subhanallah. Tidak susah-susah beliau mengarang kitab tafsir, ya kan? Langsung menyimpulkannya lah. Tidak membelah-belah orang berdebat, tidak harus urat leher keluar, hanya berdebat. Oke, kata beliau, siapa sih yang ingin mendapatkan syafaat?
Sallu alaihi wasallimu taslim. Menghilangkan perbedaan pendapat. Karena ada pendapat sebagian orang syafaat Rasulullah itu tidak bisa ada. Tidak mungkin karena itu menghalangi kekuasaan Allah. Seolah-olah dua kekuasaan di akhirat nanti kelak. Seperti itu. Seolah-olah dia mempertahankan tauhid, tetapi padahal panjang lebar alasannya, dalil-dalilnya yang pada intinya adalah dalil itu sudah kuat dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Syekh Habib sudah mengerti ilmu itu, lalu beliau mengajak bukan hanya kepada orang yang sudah yakin syafaat Nabi itu ada, tapi juga orang yang mungkin tidak tahu. Maka kata beliau, cara yang paling tepat, sallu alaihi wasallimu taslima. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan, apa kata beliau? Aulan nas, semulia-mulianya manusia atau seutama-utamanya manusia, fi yaumal qiyamah, au fi yaumil hisab, pada hari hisab ialah man aksar fiha, siapa yang paling banyak lidahnya sholla alayya, yang paling banyak membaca salawat luar biasa. Jadi kalau kita ingin dapat banyak-banyak salawat, ini sallu alaihi wasallimu taslim. Suami istri bertengkar terus. Nih, pecah piring dan dapur di rumah, piring terbang. Dulu ketika orang datang kepada Syekh Hasan Basri, murid Ali bin Abi Thalib, Syekh Hasan Basri berkata, bacalah kamu laki-laki, bacalah Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Si perempuannya datang juga kebetulan, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Syekh Habib Ali mengajarkan beliau, kata beliau, bacalah salawat. Bila suaminya rajin baca salawat, istrinya bacaan salawat, syafaat Rasulullah datang. Tentram hidup bahagia. Kenapa? Membaca salawat menghilangkan nafsu angkara murka. Dan itu sampai sekarang dipraktekkan orang. Paman saya mengisahkan ketika menelpon saya, beliau hidup di Mekah. Orang Arab itu kata beliau kalau berkelahi cukup mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udah damai dah. Nggak ada urusan kita kayak berdamai di sini. Adakah urusan berdamai pakai uang enggak? Iyalah, berdamai. Mereka ketika disebut nama Muhammad, damai tentram. Subhanallah. Ini belum. Kemudian yang selanjutnya ulun ringkas, wa yaman yaktubu wisalahu yaqajatan wa manaman. Syekh Habib Ali mengatakan, Al-Habsyi mengatakan, siapa yang ingin bercakap, berbicara, atau bertemu dengan Nabi itu dengan cara jalannya yaqajah, terang-terangan. Wah, ini luar biasa, terang-terangan. Ini bagian habaib, biasanya kalau terang-terangan yaqajahan ialah para habaib. Ada kisah Habib Abdul Qadir di Jeddah lah. Beliau setelah bertemu dengan Nabi, mimpi beliau tidak mau lagi membuka mata beliau. Subhanallah, indah sekali, lebih melebihi daripada surga terang benderang. Betul yang dikatakan Habib Ali di sini. Rasulullah itu melebihi daripada badrun kamil. Apa namanya, rembulan yang sempurna itu Rasulullah melebihi lagi. Dan itu terjadi pada seorang hamba ketika dia melihat datuknya sendiri. Subhanallah. Wa manaman, dan dia tidur bermimpi dengan Nabi. Masya Allah, orang yang bermimpi ini indah sekali. Ulun pikir lebih baik kita mengharap dapat mimpi Nabi ini, berterus-terusan bermimpi Nabi ini, ketimbang kita mengharap surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 jam. Kenapa? Karena tidak berguna surga itu kalau tidak ada baginda Rasulullah SAW. Subhanallah. Bahkan seluruh ulama-ulama sufi, dikisahkan Abu Yazid Al-Bustami dalam kitab beliau Kasful Mahjub, beliau mengatakan, ketika aku bermimpi pada asik puncak musyahadahku kepada Allah, asik silin suhud tentang Allah aja ada yang di perasaan beliau. Saat itu aku mendengar suatu pembicaraan sir, kalam Allah, tapi kalamnya sir.
lain kayak kalam Al-Quran, lain petunjuk. Seolah aku bertanya kepada Tuhan, ya Rabbi, sudah aku lakukan ibadah setinggi ini, sebanyak ini, tidak ada hariku kecuali beribadah kepadamu. Tidak ada waktuku untuk mengurusi urusan dunia, bahkan diriku, kecuali aku merendahkan diri di hadapanmu, mengabdi kepadamu. Adakah lagi selain ini suatu bentuk yang menjadikan aku akan lebih dekat dengan engkau, sedekat-dekatnya, sehingga tidak ada jarak antara aku dengan engkau? Ternyata dalam syirik itu ada satu kalimat ucapan, engkau tetap akan berada pada tempatmu, kedekatanmu tetaplah jauh. Jika engkau ingin dekat denganku, duduklah kamu bersila bersimpuh di bawah tahti Sayyidina Muhammad Al-Qudami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduklah bersimpuh di telapak kaki kecintaanku Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata luar biasa tarekat Syekh Habib Ali Al-Habsyi ini. Dengan mencintai Rasulullah, maka Allah menjadi cinta. Beliau berani menjamin, mungkin tidak masuk akal, orang akan bertemu dengan orang yang disayangnya. Ya, orang dengar hadis subhanallah dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menjelaskan, mengumpamakan bagaimana indahnya kehidupan itu. Lalu Nabi berkata, ketahuilah, kata Nabi, siapa yang mencintai sesuatu, dia akan bersama dengan orang cintainya. Siapa yang dimaksud ini? Kata Imam Nawawi Al-Maqdasi, tidak lain itu adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, beruntung sekali para juriat Rasulullah. Umar bin Khattab berdiri, baik kalau dia nih. Umar bin Khattab berdiri, datang pada Ali, dengan Abi Thalib. Apa aja? Tahu gak kali? Aku nih pilihan orang ya. Kenapa aja? Abu Bakar itu dekat banget sama Rasulullah. Kalau ikamnya, maksudnya dekat. Kanan kiri kamu ini kan, ya kan? Kanan kiri ya kelak. Berganti gaduh. Nah, berganti gaduh karena oleh Rasulullah gaduh. Bah, aja kali. Bolehlah aku mengawini anak ikam lid. Mengawini Umar bin Khattab dalam hayatul Muhammad, nak kayak Pak, dalam Rohul Maktum juga disebut, nak kayak Pak aku mengawini anak ikam. Baca Ali, pura-pura ya, kayaknya aku takutnya anak aku. Ya lah, dalam sejarah lamaran Umar ditolak meskipun dia ingin dekat dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup di sana cukup. Cukuplah Hafsah sudah dipilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Sebuah hadis yang luar biasa. Darah yang tercampur dengan darah Nabi, arak api neraka menjilatnya. Subhanallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis ada di dalam kitab Nafahim di Said Muhammad Al-Hasan. Haram darahnya. Kemudian dilihat ini kita bertahan lagi sudah. Tapi itu urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar kena urusan Nabi, kami ini nang tiarap-tiarap. Jadi caranya kayak apa kami yang bukan dilihat ini hanyalah mendapatkan kasih sayang dari pihak-pihak. Jadi tolong yang dilihat sayang-sayang juga lah lawan kami yang adanya. Ya lah, siapa nang lain dilihat nah. Sayang aja kalau kami nih. Nah, sayang. Bila pihak sayang, tersambunglah kami dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini luar biasa. Dan di dalam kitab Simtud Duror ini ada lagi satu penjelasan. Sebenarnya banyak sampai jam 2 malam nih. Nanti ulun akan, karena sudah Habib Muhammad mengizinkan membaca Simtud Duror. Ulun akan membacakan di majelis ulun kitab Simtud Duror ini, mensyaratkan kitab ini karena ulun dulu dapat izin dari guru ulun aja. Karena guru ulun yang Habib, jadi mengkarwani. Dulu almarhum Habib Abdurrahman Al-Habsyi kan salah. Nah, dulu lu belajar sini baca ini, tapi karena suara kali bagus, ngut-ngut aja banyak.
Nah, suara ulun bagus. Dan sini kalau sempat mengijazakan ulun nih. Tadi Habib Muhammad boleh sing terdurar dibacakan. Nah, sini termasuk Juliet Al-Habsi kan. Nah, karena ulun minta lagi ulun Buya Al-Habsi supaya ulun boleh manokannya. Jadi ulun kalau mamalkan guru ulun apa itu suruhan guru ulun. Ini kupas sedikit aja ulun sedikit. Nah, di sini ada kisah tentang Nur Muhammad. Subhanallah. Nur Muhammad itu ada apa? Di kalam berapa? Di rawi apa lah? Habib. Biasanya bikin Habib ini apa? Kalau anak-anaknya mana Habib? Yang mantap. Nah, wakot anak untuk kalah ya lah. Wakot dua talami Habib. Jabir kan? Iya, ada Jabir. Nah, ini di rawi ini luar biasa. Ini rawi tentang Nur Muhammad lah. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih keyakinan Syekh Habib Muhammad Syekh Habib Ali Al-Habsi, ya lah. Nah, terserah aja. Pak menuruti anak ada. Ya lah. Buya kayak Buya. Turuti kan ada kasih ini. Nah, kita ulun bacakanlah. Banyak orang dibaca ini, tapi mungkin tidak terpikirkan mungkin apa sih Nur Muhammad. Kata Syekh Yusuf An-Nabhan, seorang Habib, dan Syekh Ajibah tidak mengapa orang tidak yakin tentang Nur Muhammad, tapi rugi mereka yang tidak yakin. Seperti orang tidak yakin tentang akhirat. Yang beruntung itu yakin hari akhirat itu pasti ada. Kenapa? Dengan mengetahui hari akhirat itu, maka yang terjadi adalah orang itu pasti bersiap-siap tentang akhirat. Sekarang Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad. Di sini disebut Nur Nabi kan. Supaya kada berdusta ulun. Nah, namun kitabnya ada ini kada berapa berdusta ulun. Ya lah. Kada pikiran ulun. Jariakan Habib Muhammad jariakan. Nah, supaya lebih sahih. Memberi bila tangan habaib ini berbakat baik. Ulun bahari di tim Habib Muhammad Abdurrahman pelaporan sini jadi kok mudah pintar kita menjadi tahu sekolah terus. Kalau tapi pintar ada ulun cuma kalau taruh sekolah. Nah itu nara sangkut taruh sana untung. Nah, kenapa jalan? Nah, itu namanya barakat habaib. Nang di pelaporan untung mana banyak para habaib. Nah, alhamdulillah. Masya Allah. Ini padahal terusnya dibacakan mulai awal lana waqad anna lil kalami ayyaqutta ma hawaqatahu fihi al-anamil mimastafadahu al-fahmu min sifatiha jal abdil mahbubil kamil. Sungguh sudah ada dalam kolam ayyaqutta ma harakatuhu, dikatat Allah dalam gerakan pena kalam. Subhanallah, takbir nih ajali ini luar biasa. Fihi al-anamil mimastafadahu al-fahmu, yang hanya bisa diserap dengan pemahaman yang baik, yang bermanfaat. Min sifati hajal abdi mahbub, seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah. Nabiullah Ibrahim itu diberi nama, laqabnya adalah Khalil. Nabi Muhammad namanya itu bukan sekedar nama biasa, langsung laqabnya adalah Muhammad. Satu makna dalam sastra Arab yang paling tinggi ada di dunia ini yang hebat daripada bahasa Arab. Bahasa Inggris itu kalau bahasa Arab ini tasrif Habib bilang hafal kita sampai 64 dah anunya di tasrifnya Habib. Bilang hafal bahasa Arab ini lah rujuk. Gimana kayak apakah makali dulu supaya kita ternyata apa? 64 perubahan bahasa. Satu kata itu nah kayak Jawa itu nah 64 tasrifnya, bayangkan dia nih Habib Jainal sekolah Jainal rucut lah Habib Jainal lah 4 tahun belajar bahasa Arab belum tentu lah Jainal 5 tahun nggak bisa juga tarusakan dilajari. Masya Allah lapah nama sarupnya
Ya Allah, ulun, abang ulun melajari, guru ulun di luar sekolah melajari, di sekolah melajari, tetap aja tidak hubungan pintar masih. Luar biasa besar. Kalau bahasa Inggris 3 aja kita perubahan. Jawaban bedanya. Bisa lupa. Muhammad. Ahmad itu sama artinya salah. Nah, sama nama yang terpilih terpuji dari Allah sebagai makna dari akar kata juga adalah hubun, cinta kasih. Subhanallah, itu ada dalam hadis laulaka Muhammadun ya makalaktukal akhlak ya makalaktul akhlak. Subhanallah, tidak ada seorang walaupun andai kan bukan karena engkau Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Subhanallah. Nah, terakhir belum memberikan kesimpulan, ada berluculah bagaimana lu mengisahkan Nabi Muhammad. Karena di majelis sebelum kami jinakan ulun, kasih dijinakanlah kena. Terakhir bahwa kesimpulannya Nur Muhammad itu ada agar kita tetap musyahadah alam semesta ini sebagai rahmat dari Allah. Rahmat itu diwakili oleh namanya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita memandang rahmat sebagai di alam ini, maka tidak lain itulah Nur Muhammad. Maka pada saat itu kita terus menerus dakwah, berzikir dan bersalawat kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta maaf, minta reda. Tidak ada sesuatu hal pun pasti di dalamnya ulun banyak kekurangan dan tidak membawa lelucon apapun pada malam ini, melainkan sebagai khidmat kita pribadi terhadap baginda Rasulullah SAW dan khidmat kita pula kepada para kuliah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul